Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, bagaimana? Ini Mbak Ella ya? Iya, benar. Mbak Ella kemarin kan yang di menghubungi saya. Baik, saya panggil Mbak Ella ya. Iya. Bapak ya. Iya. Bagaimana Mbak Ella kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Baik sih. Baik. Iya. Ngantuk dikit sih. Ngantuk dikit. Iya. Habis dari kelas ya? Iya. Baik, kalau gitu, apakah sebelumnya Mbak Ella sudah pernah melakukan proses konseling? Sudah pernah. Oh, sudah pernah. Iya. Baik. Bagaimana kesannya dari konseling sebelumnya? Apakah sudah mendapatkan pengalaman yang bagaimana pengalamannya di konseling sebelumnya? Pengalaman saya di konseling sebelumnya sih ya masih ini ya, mungkin membantu, cuman masih belum terlalu berpengaruh di masalah-masalah saya. Jadi lebih ke curhat-curhat aja. Oh, bercerita ya. Baik. Sebelum kita melakukan proses konseling kan, apakah Mbak Ella ada apa yang mau disampaikan kepada saya atau bagaimana? Kalau sudah, saya akan silakan ya. Baik, saya akan menjelaskan ulang. Kan Mbak Ella sudah pernah melakukan proses konseling, jadi ya nggak apa-apa saya jelaskan ulang aja. Di sini kan saya berperan sebagai seorang konselor yang akan memberikan bantuan terhadap Mbak Ella. Jadi Mbak Ella nanti diharap untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahan Mbak Ella. Jadi Mbak Ella dalam konseling ini terbuka saja, dikarenakan dalam konseling itu ada yang dinamakan asas kerahasiaan. Jadi walaupun Mbak Ella cerita seperti apapun, nanti tidak akan ada yang tahu, dan saya akan menjaga kerahasiaan dari apa yang diceritakan oleh Mbak Ella. Saya jelaskan untuk konseling kali ini mungkin waktunya 20 sampai 40 menit saja. Apakah sudah cukup? Jadi dalam waktu yang sesingkat itu mungkin saya harap Mbak Ella dapat menceritakan apa yang menjadi keluhan Mbak Ella, sehingga kita mendapatkan sebuah gambaran yang nanti akan membantu permasalahan yang Mbak Ella. Baik, saya lanjut, mungkin langsung saja Mbak Ella untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang Mbak. Jadi permasalahan saya ini di interaksi hubungan pertemanan saya. Jadi kan dulu saya punya kalau bahasa sekarang ini satu circle ya. Itu tapi sekarang udah nggak sama circle itu lagi, saya lebih pecah sendiri sih. Tapi saya masih berteman baik sama salah satu anggota di circle saya sendiri. Tapi akhir-akhir ini saya merasa terkhianati mungkin. Karena beberapa waktu lalu itu saya nggak sengaja mendengar ketika teman saya ini, sebut aja si A ini lagi ngobrol bareng si circle-nya itu saya nggak sengaja mendengar nama saya tersebut di situ. Jadi kan saya otomatis kayak apa nih gitu. Ternyata mereka lagi membicarakan saya. Nah, di situ si A ini bicara kalau saya ini toksik, dan teman-teman circle-nya itu juga menyetujui gitu. Iya ya, itu sih yang mengganggu pikiran saya. Baik, mungkin saya dapat mengambil gambaran terkait dengan cerita yang Mbak Ella sampaikan. Mungkin kira-kira dengan Mbak Ella diomongi seperti itu oleh teman Mbak Ella, apakah ada perubahan dari dalam diri Mbak Ella, dari misalnya dari sebelum dia mendapatkan omongan seperti itu, apakah ada perubahan di selanjutnya setelah
kayak dampaknya gitu. Ya dampaknya. Setelah saya mendengar obrolan itu, saya lebih cenderung diam, kayak diam sendiri, menyendiri, menarik diri dari interaksi sosial. Karena saya merasa saya lebih ke bingung ini sih. Kayak, masa sih saya toksik? Apa benar saya toksik? Terus dari pikiran-pikiran itu, kayak saya merasa nggak pantas buat ditemenin siapa-siapa, nggak pantas buat siapa-siapa. Jadi saya lebih menarik diri dari interaksi sosial. Baik, mungkin dari dampaknya terhadap jadi Mbak Ella menjadi menarik diri dari lingkungan sosial dan menjadi sulit percaya lagi dengan teman. Baik, kira-kira upaya-upaya apa yang Mbak Ella lakukan untuk agar Mbak Ella itu tidak mungkin mengatasi ya yang menarik diri, mengatasi sulit percaya terhadap orang lain. Mungkin Mbak sudah melakukan upaya-upaya apa saja? Upaya itu upaya yang saya lakukan sama ini apa ya? Cuma mencari kesibukan aja. Kebetulan saya juga ikut organisasi kan, jadi ya mencari kesibukan biar nggak terlalu merasa kesepian. Upaya yang Mbak Ella lakukan mengikuti organisasi agar tidak merasa terlalu kesepian. Ya mungkin upaya yang dilakukan Mbak Ella sudah cukup baik. Apakah memang upaya itu membantu, memang benar-benar membantu mungkin Mbak Ella menjadi tidak merasa kesepian lagi atau bagaimana? Belum sepenuhnya membantu karena saya di organisasi ini juga mungkin ngumpul sama teman-teman organisasi itu juga cuman pas ada acara sejarah, ya ada kegiatan. Untuk keseharian nggak terlalu kumpul sama teman-teman sih, mungkin ya cuma teman-teman yang satu kelas aja. Baik, ya yang Mbak Ella lakukan itu sudah benar agar Mbak Ella tidak merasa kepikiran dan tidak merasa mungkin kesepian. Mungkin apakah Mbak Ella bisa mencoba untuk mencari teman lagi atau bagaimana, atau mungkin Mbak Ella mencoba untuk menenangkan dulu pikiran Mbak Ella agar siapa tahu Mbak Ella dapat mulai mempercayai orang lagi, mungkin bisa menemukan dengan itu, dengan adanya hal-hal tersebut mungkin Mbak Ella menemukan teman yang benar-benar baik dan mengerti tentang keadaan Mbak Ella. Kita sudah mencoba hal tersebut. Kalau mencoba buat mencari teman baru sih belum. Karena gini Mbak, saya mikirnya tuh saya sama orang lain tuh emang temenan biasa kan. Tapi untuk yang sampai benar-benar tahu gimana saya aslinya itu cuma sedikit, nggak banyak. Saya nggak mudah terbuka sama orang lain. Mungkin ya bisa ini sih, kayaknya saya lebih harus menata pikiran dulu kayak ya introspeksi, apakah saya memang benar-benar toksik. Tapi mau introspeksi pun kayak masih sulit aja karena saya emang nggak tahu yang dia maksud saya ini toksik di mana. Ini saya lebih mau introspeksi diri sebelum Baik, jadi sebelum Mbak Ella mulai untuk mencoba mencari teman, mencari percaya terhadap orang lain dan membuka diri, mungkin kita itu bisa mengintrospeksi lagi apa yang menjadi, apakah omongan toksik ini memang benar atau bagaimana, toksiknya dalam bentuk seperti apa. Jadi kita bisa membenahi atau bagaimana. Mungkin Mbak bisa tanya-tanya ke misalnya salah satu teman yang mengatai Mbak toksik, mungkin Mbak bisa bicara empat mata seperti apa toksik saya itu toksik seperti apa, misalnya dia itu bisa memberikan penjelasan bagaimana sehingga kita juga bisa berguna.
Terus kira-kira setelah misalnya kita sudah tahu ya kita coba berbenah, nanti baru kalau misalnya Mbak Ella sudah siap bisa untuk mencoba mencari teman-teman lagi. Kalau misalnya siapa tahu dari kan kalau Mbak menutup diri terus kan nanti ya Mbak mungkin merasa kesepian, mungkin terbebani pikirannya. Jadi siapa tahu dengan Mbak membuka diri lagi, jadi ada mungkin teman-teman yang bisa mengerti tentang keadaan Mbak. Apakah ada yang ingin disampaikan mungkin? Gini sih Pak, dari perkataan Bapak tadi kan ya emang benar sih, saya makanya ya emang harus melakukan seperti itu sih sebenarnya. Tapi untuk bicara empat mata sama si teman saya ini, kayak saya masih ragu-ragu karena kan di situ posisinya kayaknya dia nggak sadar kalau ada saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini saya juga takut kalau misal saya bertanya ke dia tentang yang dia mengatakan saya toksik itu tambah merusak pertemanan kita, merusak suasana. Dan saya juga takut kalau misal penjelasan dari dia itu memang benar adanya, maksudnya memang saya benar-benar toksik. Saya memang nggak tahu harus gimana kalau ada di situasi. Baik, mungkin Mbak Ella, apakah pernah mencoba bahwa misalnya sebelum, jadi kalau misalnya hal tersebut mungkin dapat memperkeruh suasana, mungkin apakah lebih baik mungkin ya Mbak Ella melakukan introspeksi diri, ya mandiri saja. Maksudnya Mbak Ella berbicara mungkin kepada diri Mbak Ella sendiri, kira-kira apa ya yang menjadi, apakah Mbak Ella sudah mencoba hal tersebut? Introspeksi sih setiap hari introspeksi. Karena saya juga bertanya-tanya Pak, maksudnya ini toksik itu toksik yang gimana? Apakah saya emang toksik? Sulit ya Pak? Sulit ya mungkin dengan Mbak Ella mungkin ya bisa introspeksi, mungkin Mbak bisa coba lagi untuk menenangkan pikiran Mbak Ella yang pertama yang sesuai dengan upaya Mbak Ella yang tadi. Terus Mbak Ella mulai apabila Mbak Ella sudah tidak merasa terbebani, Mbak Ella kalau bisa mencoba untuk mencari teman lagi, siapa tahu ada teman-teman yang mengerti tentang Mbak Ella. Baik, kira-kira apakah dalam proses konseling ini apakah proses konseling ini membantu? Saya berikan skala 1 sampai 5. Membantu sih, kalau skalanya 4. Baik. Mungkin di awal tadi Mbak Ella merasa kesepian dan lain-lain. Dengan adanya konseling ini mungkin Mbak Ella sudah mendapatkan gambaran terkait dengan apa yang harus Mbak Ella lakukan, upaya-upaya apa yang agar masalah Mbak Ella menjadi terselesaikan. Baik, karena waktunya sudah habis dan di sini saya ada keperluan, kira-kira apakah ada yang mungkin disampaikan lagi? Sudah. Baiklah, karena waktunya sudah habis juga, saya akan mengakhiri proses konseling ini. Saya berharap dengan adanya konseling ini Mbak Ella menjadi lebih terbantu daripada sebelum-sebelumnya. Mohon maaf karena saya hanya bisa membantu tidak banyak. Jadi kembali lagi ke Mbak Ella sendiri. Jadi saya hanya memberikan mungkin memperkuat gambaran-gambaran apa, upaya-upaya apa yang kira-kira dapat dilakukan agar masalah Mbak Ella itu diselesaikan. Mungkin terima kasih atas partisipasinya Mbak Ella. Terima kasih karena kami diberi konseling ini bersama saya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya pamit.